Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kalian jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dan jangan lupa menjaga kesehatan, oke? Perkenalkan, nama saya Fitratul Anggrena Brian Rupambudi dari kelas 10-1 nomor absen 16. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit mengenai besaran dan pengukuran. Lalu pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kinematika gerak lurus atau gerak lurus. Pada penjelasan kali ini saya akan menggunakan dua media sebagai penjelas saya. Yang pertama LKS Fisika, yang kedua mind map yang sudah saya buat. LKS Fisika di sini berfungsi sebagai pelengkap dasar-dasar gerak lurus. Apakah kalian pernah mendengar gerak lurus sebelumnya? Sepertinya dulu waktu SMP sudah diajar walaupun hanya dasar-dasarnya, seperti kecepatan dan sebagainya. Kalian pasti mengetahui kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Pada video sebelumnya juga terdapat terkait kelajuan dan kecepatan dan juga percepatan. Kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar. Kelajuan diukur dengan speedometer. Kelajuan tidak memiliki arah sehingga disebut besaran skalar. Kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor sehingga memiliki arah. Kecepatan diukur dengan velocitometer. Rumus kelajuan rata-rata atau kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak total per waktu tempuh atau V sama dengan S per T. Percepatan adalah perubahan kecepatan dan atau arah dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor. Saya akan berpindah ke media mind map. Di sini terdapat gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB memiliki rumus yang sama dengan kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata, yaitu kecepatan sama dengan jarak per waktu atau V sama dengan S per T, atau bisa juga dengan V sama dengan delta S per delta T. Kemudian ada juga gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan memiliki 3 rumus yang berbeda. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus A kali T, atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali T dikali waktu. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, atau kecepatan akhir kuadrat ditambah kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali percepatan dikali jarak tempuh. S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat, atau jarak tempuh sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah kali percepatan kali waktu kuadrat. Ini merupakan grafik GLB dan juga GLBB. Jika GLB grafiknya lurus, lalu jika GLBB
Grafiknya akan naik atau turun sesuai dengan GLB dipercepat atau diperlambat. Lalu ada juga gerak vertikal. Gerak vertikal terdiri dari 3. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas memiliki 4 rumus yang berbeda. Yang pertama, VT sama dengan G kali T, atau kecepatan akhir sama dengan percepatan gravitasi dikali waktu. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan akar 2GH, atau kecepatan akhir kuadrat sama dengan akar 2 kali percepatan gravitasi dikali jarak tempuh benda. H sama dengan setengah GT kuadrat, atau jarak tempuh benda sama dengan setengah kali percepatan gravitasi dikali waktu kuadrat. Yang terakhir, T kuadrat sama dengan akar 2H per G, atau waktu kuadrat sama dengan akar 2 kali jarak tempuh benda per percepatan gravitasi. Lalu yang kedua, terdapat gerak vertikal ke atas atau GVA. GVA memiliki 5 rumus yang berbeda. Yang pertama, T maksimum. T max sama dengan V0 per G, atau T max waktu maksimum sama dengan kecepatan awal dikali percepatan gravitasi. Yang kedua, H max sama dengan V0 kuadrat per 2G, atau jarak tempuh maksimal sama dengan kecepatan awal kuadrat per 2 kali percepatan gravitasi. Yang ketiga, VT sama dengan V0 min GT, atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal dikurangi percepatan gravitasi dikali waktu. Yang keempat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, atau kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat dikurangi 2 dikali percepatan gravitasi. Yang terakhir, H sama dengan V0 dikali T min setengah GT kuadrat, atau jarak tempuh benda sama dengan kecepatan awal dikali waktu dikurangi setengah kali percepatan gravitasi dikali waktu kuadrat. Yang terakhir, gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak vertikal ke bawah memiliki 3 rumus yang berbeda. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah G kali T, atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan gravitasi dikali T dikali waktu. Yang kedua, H sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat, atau jarak tempuh benda sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan gravitasi dikali waktu kuadrat. Yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, atau kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali percepatan gravitasi dikali jarak tempuh benda. Saya rasa cukup penjelasan kinematika gerak lurus yang sudah saya presentasikan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar. Saya akan menunjukkan mind map saya sekali lagi agar bisa dilihat dengan lebih jelas. Di sini terdapat pesawat dan juga mobil sebagai contoh bahwa dua benda tersebut melakukan gerak, salah satu gerak di antara kelima tersebut. Saya rasa cukup, mohon maaf jika ada salah kata. Akhir
berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.